Bisa tepuk tangan dulu nggak, saudara-saudaraku? Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Apa kabar, saudara? Luar biasa. Boleh kita nyanyi dulu satu lagu? Pemain keyboard? Main keyboard aja. Main keyboard aja. Kita nyanyi dulu ya satu lagu. Perkenalkan saya Rio Sihombing. Ini yang pertama kali saya khotbah di sini tahun 2025. 2024 saya udah pernah juga. Tapi sebelumnya saya nyanyi dulu satu lagu. Kunci apa ya? Kunci F. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu Saudaraku. Because he live, I can face tomorrow. Because he live, all fear is gone. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sekali lagi sama-sama. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, because He lives, all fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup. Sama-sama. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia, kami tak gentar. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Hari ini saya dikasih tema berpegang kepada komitmen, saudara-saudaraku. Kalau kita, boleh musiknya agak pelan-pelan. Kalau kita bicara komitmen, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komitmen dan apa komitmen kita sebagai orang Kristen? Kalau kita berangkat dari firman Tuhan, saudara-saudaraku, ternyata ada satu kata yang berkaitan dengan komitmen, yaitu love atau kasih. Coba bilang kanan kirimu, temanya hari ini adalah komitmen kepada kasih, bilang begitu. Yakin aja, ngomong aja, nggak usah, ini nggak bayar kok ngomongnya. Karena begini saudara-saudaraku, waktu saya dapat tema dari Pak Gembala, Pak Irwan, the King of Irwan, saudara-saudaraku. Waktu saya dapat tema itu, kemudian saya mulai gali, kira-kira komitmen kita sebagai orang Kristen ini apa sih sebenarnya? Kalau yang ribut-ribut di sosial media, komitmen memberi persembahan, ya kan? Kemudian komitmen beribadah. Ternyata di atas semuanya itu ada satu komitmen yang berkaitan dengan kasih. Mari kita buka dulu saudara-saudaraku di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Di sini berbicara tentang jemaat yang ada di Makedonia. Dia berkata begini, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama berkata begini.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua nih, dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus, selagi mereka dicobai dengan berat, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Dalam berbagai penderitaan, berarti penderitaan mereka bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Apa yang terjadi kepada jemaat di Makedonia? Firman Tuhan berkata begini, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang percaya katakan amin. Coba perhatikan bagaimana situasi jemaat di Makedonia. Ini kasih karunia. Walaupun mereka berbagai penderitaan, firman Tuhan berkata, Paulus mengakui bahkan menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat di Makedonia ini walaupun menderita, mereka meluap sukacitanya. Bahkan kemurahan mereka itu kemurahan yang tanpa batas karena dikatakan mereka kaya. Saudara-saudaraku, saya mau katakan begini. Semuanya ini pasti akan sirna. Apapun yang kita miliki itu pada akhirnya akan kita tinggalkan. Setuju nggak? Kekayaan, kehormatan, prestasi. Bahkan kita menganggap apa sih yang paling bahagia? Punya anak. Anak pun akan kita tinggalkan kok. Bahagia nggak punya keturunan? Bahagia. Tapi pada akhirnya itu akan kita tinggalkan. Pak Irwan akan meninggalkan Bu Wanda. Ya tanyalah siapa mereka yang akan pertama kali meninggalkan siapa. Iya kan? Saya sama istri saya tadi waktu mau berangkat ke sini saya pamit. Saya bilang Dedi pergi. Kalau Dedi kembali itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau nggak kembali ya sudah, lanjutkan hidup. Coba bilang kanan kirimu, suatu saat aku akan meninggalkanmu, bilang gitu. Loh, ini kan bukti dari komitmen, betul nggak saudara-saudaraku? Komitmen kita itu kan banyak ya, banyak komitmen kita. Kalau saudara mau bikin perjanjian kerja, MOU atau MOA begitu, Memorandum of Agreement, pasti banyak pasal-pasalnya, banyak poin-poin yang harus kita kerjakan. Nah, bicara komitmen dengan Tuhan, ada satu hal yang mengikat kita. Oke, supaya ada landasan teologinya kita buka satu ayat lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Berkata begini, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita apa? Saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Berarti komitmen kita mengasihi bukan karena saya mau, tetapi karena kasih itu asalnya dari Allah. Firman Tuhan berikutnya berkata begini, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari, lah saudara, lahirnya dari siapa? Dari Allah. Kita ini lahir dari Allah. Makanya firman Tuhan di teks yang lain berkata, kalau seandainya engkau datang dari dunia, maka sesungguhnya dunia akan mengasihimu. Tetapi kita tidak berasal dari dunia, berasal dari sorga, saudara-saudaraku. Boleh gak tepuk tangan dulu untuk Tuhan? Amin. Makanya waktu saya nyanyi lagu ini lagu yang paling cocok dengan tema ini. Kita nyanyi dulu ya sama-sama ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi dong, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sama-sama katakan, sebab dia hidup, pada
dia hidup, sebab dia kami tak gentar, karena ku tahu, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Makanya kan firman Tuhan ini kalau kita baca kembali ya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Berarti sebenarnya dari teks ini kita bisa menyimpulkan yang pertama ya, kebutuhan terbesar manusia itu bukan makan dan minum, tetapi saling mengasihi. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Semua yang ada kita miliki itu mengasihi Tuhan. Bahkan teks berikutnya berkata begini, dan hukum yang kedua, hukum yang pertama mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti ada hukum yang pertama mengasihi Tuhan, ada hukum yang kedua yang sama seperti mengasihi Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Nah ini hukum apa sih? Ini kan hukum kan, kalau saudara nanti belajar dari Bapak Gembala, ini kan sebenarnya ada 10 hukum Taurat dan 613 turunannya. Nah 10 hukum Taurat ini dibagi dua. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Itu hukum yang pertama. Protos bahasa Yunaninya. Harus bahasa Yunani karena gembala saudara doktor, saudara-saudaraku. Nanti diragukan lagi khotbah saya. Protos gitu. Kemudian ayat yang berikutnya berkata yang sama, homoios. Nah bahasa Yunani yang kedua, homoios, yang sama. Kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, saudara-saudaraku. Berarti apa kesimpulannya? Begini, orang kalau menghormati Tuhan, dia tidak mungkin tidak menghormati orang tuanya. Gak mungkin saudara berkata aku menghormati Tuhan sementara saudara tidak menghormati orang tua. Karena hukum yang pertama itu sama dengan hukum yang kedua. Bagaimana kita bisa mengukur kasihnya seseorang kepada Tuhan? Coba lihat hidupnya. Coba lihat perilaku dan tindakannya. Kalau di pasar ribut aja. Kemudian nawar tukang sayur sampai tukang sayur nyesel jual sayur, saudara-saudaraku. Nyesel di pasar Pamili dia jualan. Pak, besok saya jual tempe aja. Saya nggak mau jual sayur lagi. Saudara bisa bayangkan 10.000 biasanya berapa, Bu? Satu ikat biasanya berapa? 3.000, 5.000 satu ikat. Ibu belanja sayur di mana? Kok mahal betul? Di pasar Pamili 10.000 3, betul nggak? Betul nggak? Jadi ada ibu-ibu nawar 10.000 5. Dia bilang ibu nanam sendiri aja. Haleluya nggak? Makanya kasih kita itu harus terpancar. Setuju? Katakan amin. Katakan amin. Ini kan tadi saya lagi kawinkan antara 1 Yohanes dengan yang Korintus. Bagaimana jemaat di Makedonia dalam kemiskinannya, nanti baca teks berikutnya. Mereka ngotot kepada Paulus dengan berkata, Paulus, jangan halang-halangi kami tetap memberi persembahan untuk membantu pelayanan di Yerusalem. Padahal Paulus berkata, kalian kan susah. Usaha nggak bisa, kehidupan kalian juga susah. Kenapa kalian ngotot? Karena mereka bilang, supaya makin besarlah kasih karunia yang kami terima dari Allah. Saudara-saudaraku, situasi Makedonia dibawa Paulus ke Korintus dengan berkata begini, tuh mereka aja miskin, mereka serius, sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Jemaat di Korintus itu kaya-kaya, kayak jemaat di JKI Home Harapan Indah, saudara-saudaraku. Haleluya. Coba bilang kanan kirimu, jangan-jangan ke orang kaya itu bilang. Puji nama Tuhan.
Tapi ingat satu hal, komitmen kita adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Ini mic saya udah diturunin karena suara saya lebih besar dari suara speaker saudara hari ini. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Suara saya kencang ya sampai ke belakang ya. Ini ciri-ciri orang yang siap masuk surga, saudara-saudara. Ada 2 orang Pak Irwan yang dibawa Tuhan naik ke surga dalam keadaan hidup. Namanya itu Henok sama Elia. Henok naik, Elia naik kereta berapi. Bukan kereta api, jangan salah. Tapi kereta berapi, bukan kereta api. Kalau kereta api itu ke Bandung, ke Karawang. Saudara-saudaraku, tidak ada cara lagi untuk masuk surga selain kita berkomitmen melakukan satu hal ini. Kasih, dan kasihmu itu harus terbukti kepada orang yang paling dekat kepadamu. Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Saya kan selalu bicara tentang keluarga. Karena saya ini juga berangkat dari keluarga, saudara-saudaraku. Kakek saya itu pendeta, bapak saya pendeta. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi dia akan ditabiskan menjadi gembala setelah usia 71 tahun. Jadi bapak ibu jangan khawatir. Walaupun sudah tua bukan berarti Tuhan gak bisa panggil saudara. Buka gereja di sebelah, saudara-saudaraku. Di sebelah Pak Irwan maksudnya. JKI juga. Home 1, home 2. Dibaca home, saudara-saudaraku. Komplek maksudnya, perumahan home. Dan waktu saya tahu bapak saya akan dilantik atau ditabiskan menjadi gembala di Siantar di Medan, saudara-saudaraku, saya itu terharu. Ternyata ketika panggilan itu diterima, Tuhan itu tidak memanggil kita dalam keadaan siap atau punya kualifikasi baik. Saya tahu bagaimana hidupnya Pak Irwan, dia pun tahu bagaimana hidup saya. Tapi saya nggak mau ngomong hidupnya Pak Irwan di sini karena banyak jemaatnya di sini. Nanti kami bicara di warung kopi aja di sebelah sana. Haleluya. Tapi waktu Tuhan panggil kita dalam keadaan tidak layak, itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Amin gak, saudara-saudaraku? Makanya yang pertama tadi saya bilang, kasih itu kebutuhan yang utama. Sejahat-jahatnya manusia, pasti dia cari orang yang mengasihinya. Saudara pun gak mungkin hidup lama-lama kepada orang yang membenci saudara. Pasti saudara berusaha untuk shifting. Berusaha untuk menempatkan diri di mana ada banyak orang yang mengasihi saudara, betul gak? Gak mungkin saya kalau brother ini gak suka sama saya, main aja sama dia, main aja, gak mungkin. Pasti saya akan berusaha untuk menjauhkan dia dari diriku. Apalagi saya gak kenal dia, ngapain dia dekat-dekat sama saya. Tapi kalau kayak Pak Irwan suka kasih saya makanan, pasti saya kejar dia terus. Wan, gimana Wan? Pasti begitu. Hari ini ada makanan gak? Gitu kan? Haleluya. Makanya hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kasih itu independen. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi hidupmu. Karena mengasihi bukan karena kita mau mengasihi. Tetapi selayaknya orang percaya itu harus mengasihi. Bukan kayak sistem orang dunia. Kalau orang dunia kan lu jual, gua beli. Kalau lu baik, gua baik. Tapi kalau lu jahat, gua lebih jahat. Itu kan sistem dunia. Kristus datang memberi kasihnya bukan karena jemaat JKI Home ini layak. Tapi karena Allah, Kristus berinisiatif. Dia tidak menuntut apa-apa dari kita. Yang penting kau percaya saja dengan anugerah dan kasih karunia. Maka hidupmu akan diselamatkan. That's right. Kan gitu kan. Selesai sampai di itu aja. Iya kan? Selesai. Coba kalau kita orang Kristen hari-hari ini. Apa sih kebanggaan kita? Saya mau tanya sama ibu, apa sih kebanggaan ibu? Iya kan? Harta dunia semua akan kita tinggalkan. Dulu saya beli mobil, misalnya harganya sekian ratus juta. Setelah 1 tahun turun kok harganya? Turun. Iya kan? Rumah kita beli, tahu-tahu pas kita beli janji nggak banjir, tahu-tahu banjir. Jual susah. Harapan Indah 1 yang di dalam-dalam sana. Iya kan? Gerimis saja banjir, apalagi hujan lebat. Kadang-kadang daerah Tanah Apit banjir nggak tahu, nggak karu-karuan, nggak ada hujan, nggak ada badai, banjir saudara-saudaraku, susah jual rumah. Anak yang kita didikkan sekolah baik-baik, kita berharap nanti dia menjadi masa depan kita, ninggalin kita. Banyak nggak orang tua yang ditinggalin anaknya? Banyak. Bersyukurlah saudara kalau ada di sini bersama dengan anak-anak saudara. Saya punya anak 1, namanya Nedelin, umur 9 tahun. Waktu 5 tahun dia baru masuk sekolah langsung bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bangga.
Kalau sampai 9 tahun dia hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Saya bawa ke psikiater, saudaraku. Benar gak? Makanya kekristenan kita itu growing, bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Awal pertobatan kita menerima kasih. Setelah bertobat lama, kita harus menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kasih, saudara-saudaraku. Yang ketiga, kasih itu tidak bisa dituntut. Bukan karena dia baik baru kita baik. Atau kita berkata, mana kasihmu? Katanya orang Kristen punya kasih. Nggak bisa. Kasih itu natural. Karena kasih itu tidak bisa dituntut dan tidak perlu dibicarakan panjang lebar. Nah kita itu kan paling senang ngomongin kasih. Tahu nggak sih ada satu kelompok, saya sebut saja namanya ya, namanya Buddha Seci. Saudara kalau ke Pik 2, mereka itu ada satu bangunan besar dekat bundaran. Pertama kalau saudara masuk ke area Food Street di situ, bundaran besar. Ada satu kali spanduk di sana dia tuliskan begini, mereka berkata kasih, kami melakukan kasih. Coba bayangkan, mereka itu siapa? King of Irwan, saudaraku. Ryo Sihombing. Yang mereka maksud itu orang-orang Kristen yang ngomongnya kasih tapi tindakannya tidak kasih. Kecuali jemaat JKI Home. Senang sekali kasih di sini. Kasih nggak ya? Kan gitu ya. Haleluya. Coba bilang kanan kirimu agak lain pendetamu hari ini bilang. Puji Tuhan. Saudara diberkati nggak? Diberkati nggak? Nih kenapa sih harus kasih? Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Kenapa harus kasih? Itu satu ayat lagi. Di dalam, nah ini kalau udah begini hilang ayatnya, saudaraku. Sebentar dulu ya. Ini. Haleluya. Di mana ini ayatnya? Sebentar, saudaraku. Saya buka dulu catatan saya. Beneran hilang ini. Sebentar ya. Sebentar. Saking banyaknya. Oke, ini dia. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ada di Alkitab saudara? Ayat 8 ada? Nah ini, perhatikan baik. Kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kembali ke kalimat yang awal. Kasih tidak berkesudahan. Coba bayangkan. Tahu nggak maksudnya Paulus kepada jemaat Korintus? Jemaat di Korintus itu kaya dengan nubuatan. Mereka berkarunia bahasa roh. Bahkan mereka punya pengetahuan tentang Alkitab yang lebih banyak, lebih besar, lebih dalam daripada jemaat-jemaat yang lain. Tetapi Paulus berkata, kalau kau punya nubuatan, itu akan berakhir. Bahasa rohmu pun akan berhenti. Bahkan pengetahuan, keilmuan tentang teologi dan Allahmu pun akan lenyap. Yang tinggal nanti sampai akhir adalah kasih yang tak berkesudahan. Makanya kan yang diingatkan kan dari, kalau saudara, saya tanya, apa hal yang paling tidak pernah saudara pernah lupakan? Biasanya apa? Peristiwa apa yang paling gak bisa saudara lupakan? Peristiwa waktu saudara mengalami kebaikan sama yang jahat. Betul gak saudara-saudaraku? Saya sampai hari ini masih ingat waktu saya kuliah di Petamburan di Selipi, di STT Battle Indonesia. Saya masih ingat waktu saya mau pelayanan ke kebun jeruk, dompet saya dicolong, saudaraku, dicopet. Sampai hari ini saya masih ingat suara dan wajah pencopetnya itu. Orang Batak itu, saya tahu itu. Tahu. Dia naik 3 orang, duduk di sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, di depan saya 1, kemudian saya dipijit, saudaraku. Dia nawarin pijit refleksi. Makin kenceng, makin enak, saudaraku. Waduh, saya senang. Tahu-tahu dompet saya habis raib, saudaraku. Itu uang baru saya tarik dari ATM 100.000 tahun 2007. Saya masih ingat di daerah Palmerah copetnya itu. Kemudian dia turun, dia pergi entah kemana, tahu-tahu yang di sebelah saya tepuk pundak saya, dia bilang, "Pak, itu dompetnya diambil." Saya refleks, saya lompat dari angkot, saya kejar gak ketemu. Saudara tahu gak, setelah lama saya baru tahu. Ternyata mereka bertiga itu pada biasanya atau pada umumnya itu sindikat. Dompet saya itu gak pernah pergi dari mobil itu. Diambil sama yang sebelah kanan, letakin di bawah, ini lari, saya kejar. Dompet saya pergi dengan angkotnya, saudara-saudara. Sakit hati saya.
Saya masih ingat, saya lagi cari-cari, siapa tahu ada di sini juga itu yang copet. Ada nggak yang mirip-mirip mukanya? Tapi kalau bicara kasih, mengampuni itu kan kasih, saudara-saudaraku. Mengampuni itu bukan melupakan. Banyak orang kan diajarkan, ayolah ampunilah bapakmu, lupakan perbuatan. Enggak. Saya yakin saudara kalau pernah dijahati nggak bakalan lupa, betul nggak? Betul nggak? Ibu pernah nggak dijanji nikah tapi nggak nikah sebelum dengan yang sekarang? Masih ingat nggak laki-laki itu? Masih. Tapi kan persoalannya kan kita sudah tidak tersakiti. Setuju Bu? Amin. Saya masih ingat wajah yang copet saya, tapi saya sudah tidak tersakiti. Karena kasih itu bukan melupakan, tetapi membalut supaya kita tidak tersakiti lagi. Amin. Haleluya. Karena kita kan punya potensi yang kuat untuk saling menyakiti. Di gereja ini sering sekali saling bergesekan, kecuali jemaat JKI Home. Ini gereja-gereja lain, saudara-saudaraku. Gereja-gereja lain itu bergesekan, di sini sih sudah enggak ya, di sini enggak. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Di sini sih enggak gesekan Pak, jambak-jambakan Pak, haleluya. Ya kan namanya manusia, hidup berelasi kan kita kan. Amin. Jangankan sesama gereja, suami istri aja saling bergesekan kok. Betul nggak? Gak usah suami istri lah, mertua sama menantu. Ribut aja. Kecuali mertua menantu di JKI Home Church. Saudaraku, ini mertua-mertua yang lain ini. Satu kali saya cerita, saudaraku, saya kesaksian. Satu kali saya lagi beli kopi di Kopi Tuku. Tadi saya dari gereja juga, kan kita tetanggaan, saudara-saudaraku. Tadi Pak Irwan bilang saya mau curi jemaatnya Pak Irwan. Tetanggaan di sana. Carilah di sana. Saya Kopi Tuku yang terkenal tuh, yang suka ngantri. Satu kali saya mau khotbah daerah Cibitung, saudaraku. Daerah Cibitung, kemudian saya beli kopi dong. Saya berangkat lebih awal, rencana saya di rest area mau rehat, kemudian ngopi-ngopi cantik ya sebelum kita khotbah. Kemudian saya lihat Kopi Tuku itu rame sekali. Waduh, kalau saya ngantri ini bisa terlambat. Akhirnya saya mau keluar, itu kan parkirannya agak nanjak begitu, saudaraku. Parkirannya sehingga saya harus turun, hanya sisa satu slot. Di situ ada gereja juga kalau nggak salah. Jadi dia ambil semua parkiran. Makanya ini gereja ini tukang ngambil parkiran juga ini, haleluya ya. Saya lihat tadi parkiran di sini juga udah panjang sampai ke sana, saudaraku. Waduh, haleluya. Kemudian ada satu slot mau keluar, saya mau keluar ada mobil palang di situ di bahu jalan parkir. Nah, setahu saya di negara Republik Indonesia parkir tidak boleh di bahu jalan, betul nggak? Yang saya lakukan itu kalau saya mundur, sebenarnya saya nggak mau ribut sama siapa. Saya kalau mundur ternyata ada mobil di belakang, sudah rame. Mau tidak mau kan saya klakson ya, klakson tujuannya supaya dia maju sedikit atau mundur sedikit, saya lewat, betul nggak saudara-saudaraku? Waktu saya klakson, dia buka kaca, maki-maki saya. Apa lu? Anak mana lu? Katanya. Saya si Hombing bukan mana lu, saya bilang begitu. Masa dibilang anak mana lu? Saya si Hombing bukan mana lu, haleluya. Saya pikir dia umurnya 16 tahun atau 18 tahun, badan besar kayak pemain drum ini nih, mirip nih badannya gede-gede begitu. Pakai kacamata juga, betul. Cuman gak gondrong kayak dia. Akhirnya kan saya diam aja, saya di mobil, orang lagi nyanyi lagu rohani, saya mau khotbah. Kemudian makin marah, saya klakson lagi. Saya bilang, ayolah mundur. Atau maju sedikit, saya mau lewat. Saya bilang gitu, marah-marah. Saudara tahu gak, dia datangin mobil saya, dia gabruk kap mobil. Dia pukul kap mobil sampai penyok. Saya bilang, ini lawan saya manusia atau huluk ini. Udah besar, ngamuk-ngamuk. Dia pukul penyok, saudara. Tapi yang hebatnya saya gak marah. Karena saya pikir itu kap mobil pasti keras, gak bakalan penyok. Setelah saya keluar baru penyok. Saya lihat, wah nyesel saya. Tapi saya diam aja karena saya kan mau khotbah, saudara-saudaraku. Khotbah ini. Lah ini persoalannya, kalau kita ribut di jalan terus kita khotbah, apa yang mau kita bagi? Saya bilang mengasihi, saya sendiri tidak berbagi kasih, saudara-saudaraku. Tapi waktu dia gabruk, saya diam aja, saya makin kencengin head unit lagu rohani. Waktu itu nyanyi lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus. Coba kunci E dulu, kunci E. Kita nyanyi dulu ya lagu ini. Saya mengenang masa-masa sulit itu, saudaraku. Coba kunci E, bisa gak kunci E? Kita nyanyi dulu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saudara bisa bayangkan mobil digabruk, lagu ini yang muncul, saya jadi tenang saudara-saudaraku. Itu makanya kalau di mobil jangan putar lagu Ayu Ting Ting. Alamat palsu, alamat salah. Jangan saudara-saudaraku. Itu yang cover saya. Tapi waktu dia makin marah, makin kenceng, dia datangin spion mobil, Pak. Dia gabruk. Waduh, saya langsung mikir, cetiau nih. Gak tahan saya. Gak tahan. Saya kan orang Batak. Apa yang saya makan, itu yang saya keluarkan, saudara-saudaraku. Babi saya makan, ini bisa keluar dari mulut saya. Itu makanya Yesus berkata, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Kalau makan babi jangan keluar lagi, najis jadinya, betul nggak? Saya keluar lah. Wow, katanya, lebih kencang suara saya. Suara saya subwoofer 2, saudara sebelah kanan sama sebelah kiri. Haleluya. Saya langsung lihat kanan kiri. Siapa tahu ada jemaat, saudara. Puji Tuhan gak ada. Maka dilanjutlah persoalan itu. Tapi waktu saya ribut begitu, kemudian saya, kamu minggir, nggak terima saudaraku. Makin maki-maki. Apa kamu? Waduh, 16-18 tahun lah pokoknya usia. Saudara tahu nggak, pembelaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Itu supir-supir ojek yang lagi ngantri, orang-orang yang lagi ngantri kopi tuku, nyamperin saya, bela saya, marahin itu anak. Kamu yang salah, harus yang minggir dan lain sebagainya. Saya diam aja, saudaraku, biarkan mereka ribut aja, udah ribut sana. Saya diam saja. Kemudian dia datang nyerang saya, saudara bisa bayangkan dia datang dengan tinju. Ya puji Tuhan ya, kalau saya seandainya nggak jadi pendeta, saya jadi pendekar juga. Jadi saya bisa mengelak kanan kiri. Kemudian saya membela diri, jatuh saudaraku 2-3 kali dia jatuh. Jatuh kemudian karena itu agak miring, ngegelinding. Saya masih bantu dia diri, ayo diri, baru lanjut lagi maksudnya. Waktu saya lakukan itu, rasa-rasanya aduh memang luar biasa. Pendeta itu kadang-kadang jago nyampein firman, belum tentu jago melakukan firman. Kecuali King of Irwan, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Tahu-tahu yang bikin saya miris begini. Satu hal kan saya tahan emosi. Saya emosian, sebenarnya waktu itu saya emosi tapi saya tahan. Yang bikin saya miris itu bapaknya datang, saudara-saudaraku. Bapaknya datang, agak tua, rambutnya putih semua. Kemudian dia marah-marah saya lagi. Waduh, ini lawan saya 2 nih. Saya cuma bilang, Pak, Bapak nggak ada di sini, nggak ada di lokasi, jangan marah-marah. Pokoknya kita ke polisi. Dia bilang, ayo, saya bilang. Udah mulai emosi nih, udah meluap-meluap ini. Ayo, akhirnya kami ke kantor polisi yang di Polsek mana tuh? Medan Satria di situ, betul nggak? Dia datang ke sana. Saudaraku, bayangkan waktu dia pukul, penyok. Dia pukul spion saya, hampir patah. Untung nggak patah. Kemudian sebelum bapaknya datang, dia sempat tarik handle pintu saya sebelah kiri. Lepas saudara-saudaraku. Handle ditarik, pukul, penyok. Saudara, aduh ini nggak tahu nih lawan kita ini apa ini. Akhirnya ke Polsek. Ke Polsek, saudara bisa bayangkan ya, ke Polsek dia teriak-teriak di depan polisi. Saya diam aja. Saya tenang. Kayak lagi dengerin suara lembut begini, saya tenang. Dan dalam hati saya baca ayat kursi juga saudaraku. Ya Tuhan, kalau dia nggak bisa saya ini, panggillah segera. Udah begitu doa saya. Jemputlah dia segera.
Tapi satu kali setelah bicara, polisi itu lerai kami. Saya nggak balas, dia bilang, udah kamu masuk dulu ke ruangan saya, Bapak ikut saya di sini. Polisi itu cuma ngomong begini, Pak, dari kronologi saya bisa simpulkan Bapak menang nih. Dia bilang begitu. Gimana kalau Bapak tuntut saja, bikin LP. LP tahu nggak LP? Laporan polisi. Kemudian saya lihat dia dari jauh. Wajah oriental, paling nggak punya toko ini. Haleluya. Wah ini cepet Tiau sih nggak kemana ini kalau anaknya di LP nih. Bisa untung nih kita nih. Karena tangan saya diluka nih, ada luka di sini, handle rusak, mobil penyok. Polisinya bilang, Bapak menang nih. 100 juta ya setidak-tidaknya gocap lah ya. Gocap bagi 10-20 juta sama polisinya 30 juta. Kita mobil baru Pak Irwan. Jual mobil lama, tambah DP, kemudian mobil baru kita nih. Saudara tahu nggak waktu kami dipertemukan begitu? Dia langsung minta maaf. Berarti saya punya poin nilai tawar yang lebih tinggi saudara-saudaraku. Dia udah minta maaf. Mungkin polisinya bilang, Pak Bapak kalah nih. Tapi dia mainkan saya juga, Bapak mau tuntun nggak? Waduh ini kalau dapat duit nih lumayan nih. Gak apa-apalah batalin khotbah. Tapi dapat gocap tahu gimana? Apa sih khotbah gak gitu di pikiran dunia? Apa sih? Kamu khotbah 100 kali baru gocap tahu dia bilang begitu. Sampai kering kerontang. Waduh bener juga nih. Bener juga ini. Saudara tahu gak? Saya itu harus ngambil keputusan dalam waktu cepat. Apakah saya masih tetap hamba Tuhan atau hamba dunia? Waktu dia bilang minta maaf dia diam, saya diam juga. Bukan diam maksudnya untuk menahan emosi lagi. Tapi saya mulai hitung-hitungan. Jujur-jujur saja saya manusia biasa. Walaupun saya pendeta. Tapi ada satu titik. Gak lama kalau gak salah 2-3 menit. Langsung saya berdiri saya bilang oke, kasus ini kita tutup. Saya pamit pergi. Saya salam. Sepolisi-polisinya juga heran. Dia salam saya gini. Dia sambil lihat ke atas kayak heran lihat saya. Saya tinggalkan polsek. Saya pergi pelayanan. Ada 170 orang yang diberkati melalui pelayanan saya di Cibitung, saudara-saudara. Dan saya menganggap itu lebih dari cepet tiau. Lebih dari uang yang bisa saya dapatkan dari situasi tadi. Dan saya mau katakan kasih itu akan membawa kita kepada kualitas hidup yang alkitabiah dan berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada tepuk tangannya untuk Tuhan. Amin. Ini komitmen kita nih. Ya nanti pulang dari sini saudara diuji. Ini nanti pulang sini kan ngantri. Encip-encip mau turun didorong gak? Iya kan, kelamaan nincip nih, udahlah. Untung gak ada encip-encip di sini, haleluya. Iya gak, yang 70, 80 tahun gitu kan. Coba siapa di sini yang kalau ke minimarket, suaminya di motor, istrinya di dalam. Terus lihat-lihatan sama tukang parkir. Ayo ngaku, tahu gak tujuannya apa? Gak bayar parkir. Ayolah masalah 2.000, 5.000 kita lepaslah. Yang mengerti katakan amin. Ini kan firman Tuhan berkata, kasih tak berkesudahan. Iya kan? Yesus itu kan datang membawa kasih dan di dalam kasihnya ada kebebasan, betul gak? Kebebasan, kelepasan dari dosa. Jangan gara-gara hal yang remeh-temeh, saudara menggadaikan kebebasan itu. Coba kalau saudara kasih biasanya 2.000, tahu-tahu di pasar pamili kasih ceban 10.000. Langsung dipanggil, makasih bos, betul gak? Gara-gara 10.000, jadi bosnya kita. Haleluya. Amin, haleluya. Ngerti gak kira-kira maksud firman saya ini? Komitmen kita itu banyak. Salah satu komitmen itu adalah melakukan kasih. Tapi jangan bicara luar dulu, mulai dari rumah tangga dulu. Tadi waktu Ibu Gembala WL kemudian dia nangis, saya bilang sama Pak Irwan, itu habis diapain kok nangis-nangis? Saya bilang gitu. Hah, uang belanja dikurangin atau gimana itu? Ya kita mulai dari keluarga dulu. Ini saya hebat nih khotbah nih, saudara diberkati tepuk tangan. Kami para pengkhotbah. Tapi kalau di rumah saya nggak dihargai, istri nggak mau dengerin saya ngomong, ya kan? Tiap kali, kan bapak pengkhotbah juga ya di sini ya. Tiap kali bapak khotbah ibu, gitu. Pret lah. Buat apa ini semua? Membawa kita ke dalam kebinasaan. Iya kan? Orang kalau nggak berpengetahuan, tidak punya karunia berbahasa roh, bahkan tidak bisa bernubuat, di hadapan Tuhan itu tetap berharga kok. Yang penting melakukan kasih. Tapi kalau orang bisa bernubuat, punya karunia bahasa roh, pengetahuannya tinggi, doktor lagi, doktor teologi,
kayak PDT Dr. Irwan Setiawan, saudaraku. Tapi nggak melakukan kasih. Di hadapan Tuhan 0 potol, saudaraku. Apa? 0 potol. Tahu nggak, Dek, 0 potol itu apa? 0, tapi nggak nyambung. 0 potol. Potol, nggak berguna, saudaraku. Betul? Amin. Haleluya. Amin. Makanya kasih itu yang paling penting. Ini kalau tipe kayak saya, saudaraku ya. Bapak saya itu selalu ngajarkan. Kalau bapakmu S1, maka anaknya harus S2. Kalau kita jadi gembala, kehebatan kita itu bukan melahirkan banyak pengikut. Keberhasilan gembala, nanti tanya Pak Irwan, keberhasilan gembala itu kalau melahirkan gembala-gembala yang baru, menggembalakan. Saudara nggak harus buka gereja di sebelah, menggembalakan keluarga, menjadi pembicara. Kalau saya jadi dosen homiletika, ngajarin orang khotbah, keberhasilan saya itu bukan waktu saya khotbah diundang di gereja besar. Keberhasilan saya itu adalah ketika saya melahirkan pengkhotbah baru, yang khotbahnya itu lebih besar dari saya. Yesus hanya memberi makan 4.000, 5.000. Saudara tahu nggak? Dia harus berkeliling Yudea, Samaria, baru memberi makan 4.000, 5.000. Petrus hanya khotbah beberapa menit, 3.000 bertobat dan dibaptis. Laki-laki dan anak-anak, tidak termasuk ibu-ibu. Bahkan pelayanan Petrus dan para rasul sampai ke Eropa, sampai ke Asia besar, Asia kecil, sampai ke Harapan Indah, Beautiful Hope, saudara-saudaraku. Amin. Haleluya. Pokoknya pendeta kalian hari ini lain dari yang lain. agak lain. Amin. Ini kan kalimat tadi, ayat yang terakhir itu kan ngomong begitu. Coba kalau yang diundang khotbah di sini, biasanya kalau dia punya karunia nubuatan diundang khotbah biasanya. Punya bahasa roh, pasti disuruh berdoa. Punya pengetahuan teologi, di jadwal khotbah Natal yang jemaatnya besar. Betul gak? Tapi kalau orang melakukan kasih, jarang disuruh bicara. Karena memang apa? Kasih itu gak perlu dibicarakan. Saya tahu kalau Pak Irwan dalam kesusahan walaupun dia tidak cerita kepada saya. Itu namanya kasih. Tapi walaupun saya tahu, hari-hari ini saya pura-pura gak tahu. Karena saya juga, dia gak tahu saya susah apa enggak. Jadi saya pikir ya sudahlah. Dia gak tahu, saya pun pura-pura gak tahu lah. Biarin aja begitu. Amin, haleluya. Jangan ketawa-ketawa aja bro. Kita kan dipersiapkan masuk surga. Haleluya ya. Nah ini yang bawa kita menjadi beda dari orang lain. Karena orang kalau melakukan kasih, dia merdeka. Dia gak takut dibenci. Dia gak takut dimusuhi. Kalau orang melakukan kasih, dia melakukan kasih bukan karena dia baik. Tapi memang aku memang natural, secara natural keluar kasih di dalam diriku. Untuk memberkati siapapun yang ada bersama-sama dengan aku. Kesaksian terakhir, saya selalu ngomong di depan jemaat. Saya bilang begini, istri saya itu bukan kayak ibu gembala yang bisa WL, bisa doa syafaat. Istri saya itu doa firman mau tutup aja, gemeteran 3 hari, kalau dijadwal 3 hari sebelumnya dia udah gak bisa tidur. Kaki dingin, tangan dingin, saya pegang palanya, ya normal. Dia bilang 3 hari lagi aku mau doa syafaat gitu. Dia gak bisa. Makanya dia gak pernah ada di mimbar. Dan saya gak pernah paksa dia untuk itu. Karena mungkin bukan passionnya. Berbahagialah ibu gembala saudara multitasking. Main drum pun dia bisa kalau gak ada pemain drum. Ngecat, perbaikin genteng juga dia bisa. Bisa dia multitasking. Makanya sama jemaat saya bilang begini. Kalau seandainya saya mati nanti, saya gak persiapkan istri saya jadi gembala. Saya bilang begitu. Gak siap kan? Kalau seandainya anak saya siap dan kalian daulat dia menjadi gembala, silahkan. Tapi saya udah bilang sama anak saya kalau bisa jadi pengacara aja. Yang begini-begini itu saya bilang. Supaya banyak duitnya, saya bilang begitu sama anak saya. Anak saya jago ngomong. Ngebentak orang juga oke dia. Boleh nih jadi pengacara. Tapi kalau suatu saat dia dipanggil jadi gembala, silahkan. Artinya apa, saudaraku? Saya itu pengen ngajar di mana-mana. Bahwa apa yang kita miliki ini pada akhirnya kita akan kembalikan kepada yang empunya. Yang setuju katakan amin. Nafas kita ini pun akan berakhir pada akhirnya. Selesai kok hembusan nafas kita, kebanggaan, prestasi. Saya menjadi ketua tinggi sekolah tinggi teologi Pak Irwan. Wakil ketua berapa Pak? Bagian penjamin mutu internal. Bapak bagian apa di STT yang Bapak banggakan itu? Bagian apa Bapak di situ? Kepala Persima. Pers Media. Wartawannya STT, saudaraku. Cuma ditanya ada gajinya enggak? Kalau enggak ada berarti pengabdian, saudaraku. Iya kan? Bangga kita.
Pada akhirnya selesai kok. Kemarin saya baru diperpanjang untuk periode kedua Pak Irwan, 4 tahun ke depan. Waktu belum diperpanjang saya ngomong sama yayasan, saya bilang kalau seandainya bukan saya pun gak ada masalah, saya mau letakkan jabatan. Hari-hari ini saya kayaknya lagi mau persiapan masuk surga, saudara-saudaraku. Ya, saya bilang sama istri saya, kalau saya mati kira-kira kau kawin lagi gak? Dia bilang kawin, ya udah kawin aja, saya bilang. Kalau kau yang mati duluan, aku pun kawin. Aku bilang begitu. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu kau yang mati duluan ya. Kita bilang, kita lihat aja. Simple plan, saudaraku. Planningnya simple aja dalam hidup ini. Saya udah nggak mau pusing lagi masalah uang hari-hari ini. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya sudah. Kalau Tuhan kasih kendaraan, kalau seandainya nggak ada pun suatu saat kendaraan, range hidup kita itu tinggi, panjang, saudara-saudaraku. Amin, haleluya. Ini yang bikin kita merdeka. Nggak kayak ibu-ibu yang lihat pengamen terus ngomong, ih kasihan ya. Ngasih enggak. Hanya ngomong, ih kasihan ya, kasihan. Ya kasih dong goceng, enggak bau. Gitu bener nggak? Banyak ibu-ibu, kecuali jemaat JKI Home. Haleluya. Makanya kasih itu tidak perlu dibicarakan. Amin. Nanti bawa firman Tuhan ini. Bawalah. Katakan kepada semua orang, semua yang kita miliki akan berakhir, akan lenyap, akan berhenti. Tetapi yang tak berkesudahan adalah kasih. Karena kasih itu dari Allah, datang kepada kita, kita pun menyalurkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.